Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sweni. NIM saya 230612007 dari Prodi Teknik Elektro kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tugas saya yang ke-9, yaitu yang berjudul e-commerce. Definisi e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan barang jasa secara online melalui internet. Dengan e-commerce ini kita bisa lebih mudah membeli produk dari berbagai penjual tanpa harus keluar rumah. E-commerce ini memungkinkan pembeli dan penjual produk dalam skala global atau 24 jam sehari tanpa menimbulkan biaya overhead seperti ketika menjalankan toko Big and Mohart atau untuk berdistribusi pemasaran terbaik. Memang usaha penjualan harus memiliki hadir fisik dan tidak lebih dikenal penjual sebagai toko Click and Mortar di Indonesia. Sebagai contoh, toko buku Gramedia selain mempunyai toko fisik, dia juga melayani pembelian secara online. Yang kedua, yaitu berjudul bab keuntungan dan manfaat e-commerce. Keuntungannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menghemat biaya, yang kedua, memperluas jangkauan, dan yang ketiga, mempermudah konsumen. Menghemat biaya ini biasanya dengan modal yang lebih kecil atau bisnis kecil akan menengah dapat memulai bisnis online dan pemasaran produk mereka dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang kedua, memperluas jangkauan, yaitu e-commerce ini membuat bisnis dapat menjangkaukan konsumennya di seluruh dunia atau memberi kesempatan pada bisnis untuk bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga, yaitu mempermudah konsumen. Mempermudah konsumen adalah e-commerce ini membuat pembelanjaan menjadi jauh lebih nyaman dan mudah bagi konsumen serta akses atau 24 jam per 7 ke situs web dan layanannya menjadi langganan online. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, bisnis ke bisnis atau B2B. Yang kedua, bisnis ke konsumen atau B2C. Yang ketiga, konsumen ke konsumen yaitu C2C. Dan yang terakhir, konsumen ke bisnis atau C2B. Yang pertama, bisnis ke bisnis atau B2B yaitu e-commerce antara perusahaan atau organisasi yang melalui transaksi platform e-commerce atau biasanya lebih fokus menyediakan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Meskipun banyak bisnis e-commerce di area ini adalah menyediakan jasa atau layanan. Jadi, kita akan menemukan perusahaan software, yaitu perusahaan software atau pemasukan perabot kantor, perusahaan hosting, dan berbagai model bisnis e-commerce dan lainnya. Yang kedua yaitu bisnis ke konsumen atau B2C, yaitu transaksi antara bisnis dan konsumen melalui platform e-commerce atau
Setoran e-commerce B2C memiliki model bisnis yang lazim diperlukan di pasaran e-commerce. Bahkan setoran B2C adalah model bisnis yang selalu ada di pemikiran orang saat mendengarkan kata e-commerce. Transaksi e-commerce B2C merupakan model retail tradisional di mana bisnis menjual jasa atau produk kepada individu. Namun bisnis ini dijalankan dengan platform online atau alih-alih dengan toko fisik. Yang ketiga, konsumen ke konsumen atau C2C, yaitu transaksi antara konsumen melalui platform online seperti eBay atau Tokopedia. Atau konsumen ke konsumen ini atau C2C biasanya terbagi lagi menjadi dua model, yaitu marketplace dan classify atau P2P. Dalam kategori C2C e-commerce ini, konsumen individu dapat menjualkan maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia merupakan beberapa contoh online marketplace yang paling dikenal di Indonesia. Dan yang terakhir adalah konsumen ke bisnis atau B2B, yaitu transaksi di mana konsumen menawarkan barang atau jasa kepada bisnis dalam sebuah transaksi. Atau konsumen ke bisnis, yaitu model bisnis di mana konsumen atau user menyediakan produk atau layanan di perusahaan. Model kebalikan dari B2C di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Contoh platform C2B yaitu adalah iktofoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Dan yang selanjutnya yaitu bab ke strategi dan inovitas dalam e-commerce, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, digital marketing. Yang kedua, ulasan pelangganan. Yang ketiga, pengalaman penggunaan yang baik. Yang pertama, digital marketing biasanya memanfaatkan media sosial dan platform iklan digital untuk mempromosikan produk dan penjangkauan konsumen potensial. Yang kedua, ulasan pelanggan, yaitu ulasan positif dari pelanggan dapat meningkatkan kepercayaan dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen lainnya. Dan yang ketiga, pengalaman penggunaan yang baik, yaitu tampilan situs web yang menarik, navigasi yang mudah, dan proses pembelian yang lancar untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu bab tren terbaru dalam e-commerce, dibagi menjadi 3. Yang pertama, chatbot. Yang kedua, pembayaran digital. Yang ketiga, personalisasi. Itu yang pertama, chatbot ini biasanya diselamatkan di situs web e-commerce, dapat membantu atau meningkatkan pemangsangan biaya layanan pelangganan. Yang kedua, pembayaran digital, yaitu pembayaran digital ini seperti Google Play, PayPal terus berkembang karena para konsumen ini memudahkan transaksi tanpa bantuan uang tunai lokal. Dan yang ketiga, personalisasi, yaitu bisnis e-commerce semakin berfokus pada personalisasi produk dan layanan untuk memikat pengguna untuk berbelanja lebih baik dan lebih sering.
selanjutnya yaitu pengaruh e-commerce terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan lapangan kerja. Yang kedua, peningkatan pendapatan negara. Yang ketiga, pengembangan UMKM. Yang pertama, peningkatan lapangan kerja, yaitu e-commerce telah menciptakan banyak peluang kerja yang baru dan memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara, yaitu e-commerce memberikan kontribusi pajak dan pendapatan negara melalui perputaran daya yang lebih besar. Dan yang terakhir, pengembangan UMKM, yaitu e-commerce memungkinkan UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan aksesibilitas produk mereka. Dan yang terakhir yaitu bab kesimpulan. Di dalam era digital ini, e-commerce merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Untuk meraih kesuksesan perusahaan harus menggunakan strategi pemasaran digital yang inovatif untuk memberi pengalaman pengguna yang baik atau menjaga kepercayaan konsumen untuk dapat memberikan sistem e-commerce yang sukses. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pembicaraan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.